Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bukankah aku telah perintahkan dan wasiatkan kepada kalian, wahai Bani Adam, wahai manusia, janganlah kalian sekali-kali menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita manusia melalui lisan para rasul, para nabi yang diutus, melalui kitab-kitab suci yang diturunkan. Salah satu perintah dan wasiat para nabi dan rasul itu adalah jangan sekali-kali kita menyembah syaitan, dalam artian mentaati syaitan, mentaati dan mengikuti langkah-langkahnya. Janganlah menjadi orang yang ditunggangi oleh syaitan memperturutkan hawa nafsu, karena sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kita. Setiap musuh itu selalu berpikir bagaimana dia mencelakakan orang yang dimusuhinya. Yang namanya musuh selalu menginginkan kita ini celaka. Tidak pernah musuh itu menginginkan kebaikan bagi kita. Dan musuh yang paling nyata, paling besar permusuhannya kepada manusia adalah syaitan alaihi la'natullah. Syaitan artinya atau makna dari syaitan itu sendiri adalah kullu mutamarrid, segala sesuatu yang membangkang dari perintah Allah, itu namanya syaitan. Para ulama mengatakan setiap yang membangkang dari perintah Allah, minal jinni wal insi wad dawab, dari kalangan jin dan manusia, termasuk hewan. Kalau ada hewan yang membangkang, itu orang Arab sering menyebutnya dengan istilah syaitan. Umar bin Khattab pernah menamakan seekor kuda dengan syaitan, kuda yang membangkang. Manusia pun kalau membangkang perintah Allah, maka pantas dia mendapatkan label syaitan, walaupun orang marah disebut syaitan. Jin yang membangkang perintah Allah disebut syaitan. Syaitan dari kata syaitana, yang berarti ba'uda, jauh, jauh dari kebenaran, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap yang jauh dari rahmat Allah, jauh dari Allah taala, maka itu adalah jalan menuju syaitan alaihi la'natullah. Allah ta'budu syaitan, jangan kamu menyembah syaitan, jangan kamu menaatinya, jangan kamu mengikuti ajakannya, mengikuti langkah-langkah syaitan, karena langkah-langkah syaitan itu akan menggiring kamu ke neraka, menggiring kamu kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Syaitan adalah musuh yang nyata, dan ini telah dinyatakan sendiri oleh syaitan, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perihal syaitan yang menyatakan dengan tegas
bahwa dia akan menggelincirkan manusia kapanpun dan dimanapun. Syaitan mengatakan, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata syaitan, kemudian aku akan datang menggoda manusia, menggelincirkan mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga tidak ada seorang pun yang bersyukur kepada Allah. Sehingga Allah akan menemukan sedikit dari hambanya yang bersyukur karena sudah digoda, dipengaruhi oleh syaitan alaihi la'natullah. Al-Imam At-Tabari mengatakan syaitan menggoda dari arah depan itu maksudnya dari akhirat. Ketika kita mencoba melangkah menuju akhirat, ketika kita mencoba mencintai akhirat, syaitan datang mengganggu dan menghalangi. Dia menanamkan kebencian di hati kita terhadap akhirat, bahwa jalan akhirat itu adalah jalan yang sulit. Dia menakut-nakuti kita untuk beramal soleh. Salah satu yang dilakukan oleh syaitan adalah takhwif, menakut-nakuti. Ketika kita ingin bersedekah, dia katakan jangan bersedekah, jangan banyak sekali mengeluarkan uang untuk infak fisabilillah, karena itu akan mengurangi hartamu. Asyaitanu ya'idukumul faqra, kata Allah. Syaitan itu mengancam atau menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Pada saat kita ingin memberi, ditakut-takuti kita dengan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan karunia yang besar. Syaitan menakut-nakuti kita dengan kefakiran, sehingga terhalang jalan kita menuju akhirat, sehingga benci di hati kita terhadap akhirat, tidak rindu kepada akhirat. Ini merupakan tipu daya syaitan. Kemudian syaitan menggoda kita dari arah belakang, maksudnya dari persoalan dunia. Dalam hal keduniaan, syaitan pun masuk di sana. Syaitan ingin menanamkan di hati kita cinta dunia yang berlebihan, sehingga dunia itu menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala, dari jalan menuju akhirat. Dimasukkan ke dalam hati kita cinta kepada dunia. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah di dunia ini dibuat oleh syaitan menjadi indah. Maka salah satu tugas syaitan adalah tazyin, memperindah di depan mata kita segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang halal itu menjadi tertutup, yang nampak adalah yang haram, dan yang haram itu kemudian diperindah oleh syaitan sehingga banyak manusia yang tertipu. Kemudian syaitan akan datang dari sebelah kanan, maksudnya dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Pada saat kita melakukan kebaikan, syaitan datang untuk menggagalkannya, supaya kita tidak melakukan kebaikan itu. Pada saat kita sudah melakukannya, syaitan menggoda kita melalui niat, dirusaknya niat kita, keikhlasan kita. Niat kita sudah ikhlas, dirusaknya amalan kita. Kadang-kadang niat sudah ikhlas, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan petunjuk agama, rusak amal itu. Amal sudah kita lakukan, pahala sudah kita raih, syaitan berusaha supaya pahala itu hilang. Dengan perbuatan-perbuatan zalim, pahala ibadah kita bisa hilang, bisa berpindah tangan. Itulah upaya-upaya syaitan alaihi la'natullah. Wa an syama'ilihim, dia datang dari sebelah kiri, maksudnya syaitan itu akan menggoda kita dari kejahatan yang kita lakukan. Pada saat kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, syaitan pun hadir di situ, dia datang untuk memperindah perbuatan jahat itu. Kemudian pada saat kita sudah melakukan kejahatan, syaitan melakukan yang namanya tai'is, membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Kadang-kadang orang sudah terlalu banyak maksiat, syaitan datang mengatakan kamu tidak akan pernah menjadi orang baik, kamu sudah terlanjur jadi orang jahat, ya sudah terus saja menjadi orang jahat, Allah tidak akan menerima taubatmu. Itu bisikan syaitan, tai'is, membuat kita putus asa.
sehingga orang tidak akan pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau pada saat kita melakukan maksiat, setan melakukan apa yang dinamakan dengan taswif. Setan membuat kita menunda-nunda taubat. Dia akan mengatakan, jangan dulu bertobat, usiamu masih muda. Nikmati dulu hidup ini. Nanti usia 70, 60 tahun baru taubat. Menjelang kematian. Itu setan mengatakan begitu, dia taswif. Sehingga kita bergelimang dosa maksiat tanpa pernah berpikir kapan maksiat itu akan kita hentikan. Karena kita menganggap waktu masih lama, waktu hidup masih lama. Jadi setan datang dari segala penjuru dan dia sudah sangat berpengalaman menggelincirkan manusia dari masa ke masa. Oleh karenanya tidak ada jalan keselamatan kecuali kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan syaitan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila, kata Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, maka sungguh kalian semua akan mengikuti syaitan kecuali hanya sedikit sekali yang selamat. Maka tidak ada jalan keselamatan kecuali kita waspada, berlindung, memohon, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita diselamatkan dari syaitan dan kejahatannya. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.